Performa sepatu ini mirip banget sama Down Issue 3, cuma sepatu ini punya fit and lockdown yang lebih enak menurut gue. Gue dulu memang menghindari sepatu basket warna terang atau putih buat di-review. Soalnya gampang kotor kan. Kalau udah kotor, dilihatnya nggak enak gitu. Tapi sekarang beda. Sejak ketemu produk pembersih sepatu Spotless, gue udah nggak takut lagi pakai sepatu basket warna terang atau putih sekalipun. Soalnya dengan Spotless, cukup sikat-sikat, anti ribet, sepatu kita jadi bersih lagi kayak baru. Amazing! So, buat menjaga sepatu basket dan sneakers lain abas kalian, percayakan hanya pada Spotless. Sudah gue buktikan. Yo, abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue mau ngebahas performance review sepatu basket Adidas Exhibit A. Seperti biasa kita mulai dari traction dulu. Tractionnya untuk di lapangan indoor, perfect bite. Gila, sama sekali nggak ada slip-slipnya sedikit pun. Enak banget, apalagi kalau abas kalian main di lapangan indoor yang bersih banget gitu. Wah, ini tractionnya pasti berasa perfect banget. Semua gocekan gue tuh tercover dengan sempurna, mau itu crossover, spin move, step back, stop and go. Jadinya berasa lebih tajam dan lebih cepet gitu, enak banget. Dan kalau di lapangan outdoor pun juga nggak ada masalah yang berarti, tractionnya juga bekerja dengan sangat baik. Nggak gampang ngangkut kotoran juga kayak kerikil gitu atau tanah-tanah, soalnya ini traction patternnya kan jarang-jarang gitu ya, tapi tetap gampang ngangkat debu. Cuma anehnya sama sekali nggak perlu wipe off sih gue selama pakai sepatu ini, biarin aja debunya nempel. Tractionnya tetap bekerja dengan sangat baik di lapangan outdoor. Gue nggak tahu ya, apakah mungkin karena sepatu Adidas Exhibit A yang versi collab sama Eric Emmanuel ini bahan rubber outsole-nya itu translucent. Mungkin kalau abas kalian ada yang pakai Adidas Exhibit A yang versi regulernya, yang warna hitam biru itu, atau mungkin warna lain yang punya bahan rubber outsole yang solid, mungkin akan beda performa tractionnya di lapangan outdoor. Buat abas kalian yang punya, boleh sharing-sharing di kolom komentar. Untuk durability-nya juga ini termasuk kuat banget kalau abas kalian pengen pakai sepatu ini buat tempur terus-terusan di lapangan outdoor. Ini pun setelah gue pakai beberapa kali, pola traction-nya sama sekali nggak ada yang terkikis, nggak ada yang rusak. Semuanya masih dalam kondisi yang prima. Dan kalau gue dorong-dorong pun masih keras-keras banget. Kemudian bahan rubber outsole-nya juga sedikit squeaky, nggak sampai yang squeaky banget. Heel to toe transition-nya juga termasuk smooth, padahal kalau dilihat sekilas ya, ini outsole-nya bentuknya tuh flat banget ya. Cuma sedikit rounded di bagian heel, terus di bagian toe-nya juga cuma sedikit rounded-nya. Tapi gue rasa kebantu sama flex groove yang ada di forefoot. Terus juga ada bolongan outsole yang di bagian tengah-tengah ini. Dan juga kebantu lagi sama keseluruhan material sepatu ini yang emang cukup gampang ngeflex. Jadi dengan performa traction yang terbilang bagus banget, terus juga heel to toe transition yang baik, sepatu ini sangat amat cocok buat abas kalian yang mainnya cepat sama gocek-gocek. Lanjut ke cushion, ini adalah salah satu part yang ya gitu deh. Nothing special sih dari cushioning light strike-nya Adidas. Gue nggak pernah benar-benar menemukan cushioning yang full light strike tuh yang enak gitu. Kecuali yang luarnya light strike terus dalamnya ada boost kayak sepatu Adidas Trae Young One. Itu baru berasa enak. Tapi kalau yang full light strike, kadang malah bisa mengecewakan. Kadang juga ya standar-standar aja, nggak pernah sampai spesial. Di sepatu ini pun juga begitu, cuma bagusnya cushioning light strike itu nggak perlu waktu break in. Jadi step in comfortnya dari pertama kali abas pakai sepatu ini tuh langsung berasa empuknya si light strike. Cuma light strike ini kalau secara impact protection standar banget sih. Kadang bisa sangat amat mengempes kalau abas kalian lagi mendaratnya tuh hard landing gitu, mendarat yang eksplosif banget.
Tapi ya terhitung masih bisa diandalkan sih buat abas kalian yang mungkin punya masalah dengan lutut, ya masih agak oke lah. Lightstrike ini nggak sampai yang nggak enak banget. Kemudian cushioningnya ini berasa lebih tebal di bagian heel, terus semakin menipis ke bagian forefoot, sehingga core feel-nya masih dapat. Lagi-lagi, buat abas kalian yang hobi main cepet sama gocek-gocek, cocok banget. Next, untuk materialnya menurut gue sih ini berasa premium ya materialnya. Di kaki juga berasa enak banget, lembut gitu. Terus juga langsung ngikutin bentuk kaki, zero break in time, breathable banget. Secara durability juga tidak terlihat kayak mesh yang gampang sobek gitu. Bahan meshnya berasa lumayan tebel dan lumayan memberikan support. Kemudian material talinya butuh diikat double, diikat 2 kali. Kalau abas kalian cuma ikat 1 kali, ini bakalan gampang lepas-lepas. Padding lidahnya meskipun tidak tebal, tapi ini cukup padat, sehingga ketika gua ngencengin ikatan tali sepatu, itu nggak berasa mengganjal di pergelangan kaki depan. Padded collarnya juga sama, nggak tebel tapi padat. Cukup untuk memberikan kenyamanan di sekitaran pergelangan kaki. Heel slip juga nggak ada. Tapi paling awal-awal sih gue berasa agak keras ya bagian ankle-nya. Jadi tuh bikin mata kaki kayak ke sodok-sodok gitu. Jadi saran gue ketika pakai sepatu ini di awal-awal belum break in, abas kalian mendingan pakai kaos kaki yang agak tinggi dan lumayan tebel. Jadi mata kakinya nggak sakit nih. Untuk fitnya true to size aja, dalam artian true to size-nya tuh berapapun sizing yang abas kalian sering pakai di sepatu basket Adidas kebanyakan. Kalau gue tuh biasanya Adidas turun setengah dari Nike, itu sizing Adidas gue. Dengan sizing tersebut di kaki gue sih nggak terlalu banyak menyisakan ruangan di bagian toe, bagian atasnya juga nggak bubbly, bagian samping kanan kiri juga enak, udah pas banget. Ini fitnya bener-bener lebih enak daripada sepatu Don't Issue 3 waktu itu. Kalau yang sepatu Don't Issue 3 gue berasa kegedean banget di bagian toe-nya tuh bener-bener wah lega banget deh. Tapi di sepatu ini enak sih, pas-pas aja. Buat yang kakinya lebar, di sepatu ini juga nggak perlu upsize. Biasanya abas kalian pakai sepatu basket Adidas size berapa, ya udah samain aja di sepatu ini. Soalnya sizingnya standar-standar aja, bukan yang ketat kayak Adidas Harden Step Back 2 atau kayak di Rosan of Shy. Dan beberapa subscriber juga udah sharing-sharing kemarin bahwa sepatu ini wide footer friendly. Terus untuk lockdownnya juga gue kaget sih, ternyata lockdownnya enak banget. Tadinya gue udah agak-agak skeptis gitu kan, kok lubang talinya dikit banget ya, cuma 1, 2, 3, terus sama 4 nih bagian dalam yang paling atas. Tapi ternyata gokil, begitu dikencengin ikatan tali sepatunya enak banget, berasa meluk banget ini sepatu. Dan gue suka banget sama fitur kayak ada bahan rubber yang menonjol ini di tengah-tengah lidahnya ini. Jadi dia bahan rubbernya kan dibikin berdiri gitu ya. Jadi ketika gue ngencengin ikatan tali sepatu yang paling atas nih, itu nggak bisa turun-turun talinya karena keganjel sama si bahan rubber yang berdiri ini, yang warna kuning ini. Menurut gue fitur ini keren banget, jadi bikin tali sepatunya tuh stay di tempat yang seharusnya. Last but not least, untuk supportnya ini juga nggak ada masalah sama sekali, semuanya tercover dengan baik. Untuk support bagian depan itu ada overlap outsole naik sampai ke depan toe, terus ada fuse overlay lagi. Fuse overlay-nya juga ada yang multiple gitu, ada yang tebel. Jadi ketika gue ngerem dengan kaki depan, tidak berasa mau slip-slip ke depan gitu. Terus untuk support bagian samping, meskipun cuma mengandalkan fuse overlay, tapi udah cukup banget. Kaki gue sama sekali nggak berasa slip out ke samping gitu ketika gue melakukan pengereman dengan kaki samping. Mungkin karena material uppernya juga yang lumayan tebel ya, nggak tipis-tipis banget. Untuk support bagian belakang, ada internal TPU heel counter, terus masih ditambah lagi kayak bahan rubber gitu. Semacam jepitan lah ya, ini gue bilangnya kayak jepitan rubber gitu. Jadi support bagian belakangnya tuh berasa maksimal banget. Ankle gue sih berasa aman banget. Bahkan gue sempet hampir ankle ketika pakai sepatu ini. Jadi gue kayak salah mendarat gitu, nginjek kaki temen gue, terus sedikit ankle, tapi nggak parah. Nah ini adalah contoh dimana heel counter yang baik itu menjadi sangat penting. Memang kita nggak pernah bisa menghindar dari yang namanya ankle. Kalau lagi salah injek atau salah gerakan, salah mendarat mah bisa aja ankle.
Tapi setelah itu parah apa enggak? Kalau heel supportnya nggak ada, itu abis ankle kayak gitu, kelar udah istirahat. Terakhir untuk base sepatu ini juga termasuk lebar, jadi gue berasa stabil banget ketika gue melakukan segala manuver atau mendarat ketika habis lompat. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Adidas Exhibit A ini. Menurut gue dengan harga retail 1,9 ya untuk yang versi kolaborasi dengan Eric Emanuel ini, atau 1,8 juta untuk yang general versionnya, agak too much sih menurut gue, agak kemahalan ya kalau dengan harga segitu. Tapi kalau setelah diskon lain cerita. Sepatu ini sih oke sih. Dibanding Don't Issue 3 itu bedanya tipis-tipis, ini cuma menang di fit sama lockdown. Jadi tergantung abas kalian lebih demen siluet yang mana, terus juga mungkin ketika diskon lebih murah yang mana. Lebih murah yang mana sikat aja deh. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Abas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya NCR Sports. Cek aja di situ, jangan lupa masukin kode voucher Asupan Basket pada saat akan check out supaya abas kalian dapat promo free ongkir up to Rp50.000. Dan sebelum gue tutup video ini, gue juga mau ngucapin thank you banget buat Spotless yang udah sponsorin video ini. Abas kalian kalau cari pembersih sepatu yang berkualitas, langsung cari aja Spotless. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus supaya gue tetap semangat bikin konten-konten basket selanjutnya dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.